Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang dengan anggotanya saya sendiri, Silsa Oktaviani, Raihan Dika, dan Andika. Kelas IF 13 ingin mempresentasikan pengembangan aplikasi bimbingan skripsi online untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi. Di bab pertama ada pendahuluan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan penting dalam mendukung aktivitas manusia, termasuk pendidikan. Namun, penggunaan teknologi internet di dunia pendidikan, terutama untuk bimbingan akademik, masih belum optimal. Proses bimbingan skripsi di perguruan tinggi sering mengalami kendala seperti keterbatasan waktu, komunikasi, dan jadwal yang sibuk antara dosen dan mahasiswa. Berdasarkan jurnal implementasi metode Scrum pada pengembangan aplikasi bimbingan skripsi online yang kami gunakan sebagai referensi, solusi yang kami usulkan adalah pengembangan sistem informasi bimbingan skripsi online untuk memfasilitasi interaksi yang lebih fleksibel dan efisien. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah dalam bimbingan skripsi, memungkinkan bimbingan tanpa tatap muka dengan fitur live chat, dan monitoring kegiatan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi bimbingan skripsi online menggunakan metode Scrum yang iteratif dan inkremental untuk memastikan pengembangan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Implementasi Scrum telah terbukti efektif dalam penelitian sebelumnya, meski dengan topik dan fokus yang berbeda. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu untuk memudahkan interaksi antara mahasiswa dan dosen, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas bimbingan akademik. Permasalahan yang dihadapi: proses bimbingan skripsi masih manual dan tidak efisien, kesulitan komunikasi antara dosen pembimbing, dan mahasiswa, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses bimbingan skripsi. Permasalahan tersebut pasti dialami oleh semua mahasiswa yang sedang melakukan bimbingan pada saat skripsi. Dari itu, kami memilih untuk membahas penelitian tentang pengembangan aplikasi proses bimbingan skripsi online. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengembangkan aplikasi bimbingan skripsi online yang efektif dan efisien? Bagaimana penerapan metode Scrum dalam pengembangan aplikasi bimbingan skripsi online? Bagaimana aplikasi bimbingan skripsi online dapat membantu mengatasi kendala waktu dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Tujuan penelitian: 1. Mengembangkan aplikasi bimbingan skripsi online yang dapat memfasilitasi interaksi antara dosen dan mahasiswa secara virtual. Jadi mahasiswa dan dosen pembimbing tidak usah bertatap muka secara langsung. Kedua, menerapkan metode Scrum dalam proses pengembangan aplikasi untuk memastikan pengembangan yang iteratif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Yang ketiga, menyediakan solusi yang efektif untuk mengatasi kendala waktu dan komunikasi dalam proses bimbingan skripsi.
Manfaat penelitian bagi mahasiswa, memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan bimbingan skripsi secara fleksibel tanpa terbatas waktu dan tempat. Bagi dosen, membantu dosen dalam memantau dan membimbing mahasiswa secara lebih efisien melalui platform online. Bagi institusi pendidikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bimbingan akademik, serta mendukung implementasi teknologi dalam kegiatan perkuliahan. Dan bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengembangan aplikasi pendidikan menggunakan metode Scrum atau metode pengembangan perangkat lunak lainnya. Tujuan pustaka. Metode Agile. Metode Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang ideal untuk organisasi yang perlu menghasilkan produk dengan cepat dan dalam situasi yang kompleks. Agile memiliki kinerja yang cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada. Metodologi ini fleksibel dan mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan di masa depan, serta menangani biaya, ruang lingkup, dan kualitas perangkat lunak berdasarkan kebutuhan pelanggan. Beberapa metode Agile terkenal sebagai berikut. Yang pertama ada Agile Modeling, yang kedua ada Extreme Programming atau XP, yang ketiga Scrum. Scrum adalah salah satu bagian dari pengembangan perangkat lunak Agile. Scrum merupakan kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk mengembangkan produk yang kompleks. Dengan Scrum, pengembangan dapat mengatasi masalah yang kompleks dan menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Karakteristik Scrum adalah ringan, mudah diimplementasikan pada berbagai masalah, sederhana dalam penerapannya, stabil, dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan teori dan konsep yang mendukung penelitian serta relevan dengan masalah yang diangkat. Lalu ada wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan berbicara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait bimbingan skripsi melalui beberapa pertanyaan. Lalu selanjutnya ada teknik pengembangan sistem. Ada 6 teknik, yaitu membuat produk backlog, sprint planning, sprint backlog, sprint review, sprint retrospektif. Untuk lebih jelasnya yaitu membuat produk backlog dari awal, yaitu pada tahap ini kebutuhan pengguna dikumpulkan dan dikelompokkan untuk menentukan skala kepentingan setiap fitur dan produk yang harus diselesaikan berdasarkan prioritasnya. Lalu lanjut ke sprint planning. Proses ini melibatkan perencanaan sprint termasuk pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan produk. Lalu ada sprint backlog. Sprint backlog adalah daftar fitur yang dipilih dari produk backlog dan akan diselesaikan dalam sprint yang sedang berlangsung. Lalu selanjutnya ada sprint. Sprint adalah iterasi atau siklus waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang direncanakan. Setiap tugas yang selesai dalam sprint harus memberikan nilai nyata kepada pelanggan atau pengguna. Lalu setelah sprint, lanjut ke sprint review. Sprint review adalah pertemuan dalam Scrum untuk mendemonstrasikan produk yang dibangun selama sprint dan menunjukkan kemajuan pengembangan. Pada tahap ini, feedback sangatlah penting. Lalu selanjutnya dan yang terakhir yaitu sprint retrospektif, memberi kesempatan kepada tim Scrum untuk mengevaluasi diri dan merencanakan perbaikan atau peningkatan untuk sprint berikutnya. Lalu selanjutnya ada Scrum Framework. Komponen utama Scrum ada 3, yaitu Roles, Artifact, dan Events. Roles yaitu berupa Product Owner,
atau bertanggung jawab atas manajemen produk backlog dan memastikan tim fokus pada item yang paling bernilai. Lalu ada Scrum Master, yaitu yang memfasilitasi Scrum proses, mengatasi hambatan, dan memastikan tim memahami serta menerapkan Scrum dengan benar. Lalu yang terakhir ada Development Team, yaitu kelompok profesional yang bekerja sama untuk menghasilkan instrumen atau peningkatan produk yang dapat digunakan pada akhir setiap sprint. Lalu yang kedua ada artefak. Satu, produk backlog. Daftar kebutuhan dan fitur yang diinginkan pengguna diurutkan berdasarkan prioritas. Yang kedua ada sprint backlog. Daftar tugas dan fitur yang dipilih dari produk backlog untuk diselesaikan selama sprint. Lalu yang terakhir ada instrumen atau hasil kerja yang sudah selesai dan berpotensi bisa digunakan, mencakup semua fitur yang sudah selesai selama sprint. Lalu yang terakhir ada event. Event mencakup 5 hal, yaitu sprint, iterasi atau siklus waktu tertentu, biasanya 2 hingga 4 minggu, di mana tim bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sprint backlog. Lalu ada sprint planning, pertemuan awal sprint untuk merencanakan pekerjaan yang dilakukan dan menetapkan tujuan sprint. Lalu ada daily scrum, pertemuan harian singkat untuk mengkoordinasikan pekerjaan tim, membahas kemajuan, dan mengidentifikasi hambatan. Lalu yang selanjutnya ada sprint review, pertemuan di akhir sprint untuk mendemonstrasikan produk yang telah dibangun dan mengumpulkan feedback dari pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir ada sprint retrospektif, pertemuan setelah sprint review untuk mengevaluasi proses kerja tim dan merencanakan perbaikan untuk sprint berikutnya. Lalu selanjutnya ada roles dalam Scrum, yaitu yang berperan product owner, Scrum Master, dan development team. Untuk product owner, peran dalam penelitian yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan fitur-fitur aplikasi yang dibutuhkan dalam bimbingan skripsi online. Lalu selanjutnya melakukan penyesuaian backlog berdasarkan umpan balik dari stakeholder dan pengguna selama pengembangan. Lalu selanjutnya ada Scrum Master. Peran dalam penelitiannya yaitu memfasilitasi kegiatan Scrum seperti planning, daily stand up, dan sprint retrospektif. Lalu yang kedua ada mengatasi kendala yang dihadapi tim pengembangan selama pengembangan aplikasi bimbingan skripsi online. Lalu yang ketiga, menyediakan dukungan berkelanjutan untuk memastikan penerapan Scrum yang efektif dalam penelitian. Lalu yang terakhir ada development team. Peran dalam penelitiannya yaitu mengimplementasikan fitur-fitur aplikasi bimbingan skripsi online yang telah disusun oleh produk owner. Lalu yang kedua ada berkolaborasi untuk menyelesaikan task-task dalam sprint backlog dan memberikan produk yang dapat dioperasikan dalam setiap iterasi, melakukan review dan evaluasi bekerja dalam sprint retrospektif untuk meningkatkan proses pengembangan di sprint berikutnya. Ya. Oke. Selanjutnya ada product backlog. Di sini ada tabel. Setiap tabel ada ID, backlog item, kepentingan dengan skor 1 sampai 100, estimasi, dan demo. Contoh untuk sampel di sini ada pembuatan UML dan kepentingan dengan poin 100, estimasi pembuatannya 5 hari, dengan demo memeriksa UML diagram yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada sprint planning dan sprint backlog. Dalam pengembangan aplikasi bimbingan skripsi online dibagi menjadi 4. Di sini ada ID, backlog item, task, estimasi hari. Di sini ada setengah hari, 1 hari. Rata-rata di setengah hari. Tabel 4 ini atau sprint yang ke-1 menunjukkan 3 item backlog dan 15 estimasi hari yang diperoleh dari perencanaan sebagai berikut. 1. Panjang sprint 3 minggu. Tujuan membuat perencanaan sistem dan basis data. Kalkulasi perkiraan kecepatan tim untuk menentukan story point pada sprint. Panjang waktu 3 minggu, namun dalam 3 minggu terdapat 6 hari non-efektif. Sabtu dan Minggu. Maka terdapat 15 hari efektif. 2 orang dikali 15 hari efektif sama dengan 30. Fokus faktornya, estimasi kecepatan sebenarnya
dibagi hari dikali 100%, perkiraan kecepatannya sama dengan 15. Selanjutnya ada daily scrum. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan pertemuan harian scrum yang diadakan setiap hari. Dalam pertemuan ini, tim membahas apa yang sudah diselesaikan pada stream backlog dengan memperbaharui grafik burn down yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut merupakan grafik burn down pada sprint 1 sampai dengan sprint 6. Gambar 1 di atas menunjukkan hari pertama sprint adalah tanggal 15 September. Kemudian pada tanggal 6 September sebanyak 1 story point telah diselesaikan oleh satu tim. Lalu tim memperbaharui grafik burn down yang sebelumnya pada tanggal 5 September estimasi work remaining 15 story point menjadi 14 story point pada tanggal 6 September dan seterusnya. Gambar 2 menunjukkan hari pertama pada sprint 2 adalah tanggal 26 September. Kemudian pada tanggal 27 September sebanyak 2 story point telah diselesaikan oleh tim. Lalu tim memperbaharui grafik burn down yang sebelumnya pada tanggal 26 September estimasi work remaining 16 story point menjadi 14 story point pada tanggal 17 September dan seterusnya. Gambar sprint 3 menunjukkan hari pertama pada sprint 3 adalah tanggal 17 Oktober. Kemudian pada tanggal 18 Oktober, sebanyak 2 story point telah diselesaikan oleh tim. Lalu tim memperbaharui grafik burn down yang sebelumnya pada tanggal 17 Oktober estimasi work remaining 16 story point menjadi 14 story point pada tanggal 18 Oktober dan seterusnya. Gambar 4 menunjukkan hari pertama pada sprint 4 adalah tanggal 11 November. Kemudian pada tanggal 14 Oktober sebanyak 1 story point telah diselesaikan oleh satu tim. Lalu tim memperbaharui grafik burn down yang sebelumnya pada tanggal 11 Oktober estimasi work remaining 8 story menjadi 7 story point pada tanggal 14 Oktober dan seterusnya. Selanjutnya, implementasi hasil dan evaluasi. Pada tahap sprint review dilakukan pertemuan evaluasi setiap sprint untuk membahas backlog yang sudah diselesaikan oleh tim, apakah dari semua sprint backlog yang sudah dikerjakan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Gambar 5 menunjukkan hasil dari task yang terdapat pada sprint 1 yaitu pembuatan UML, khususnya use case diagram. Use case diagram di atas merupakan use case diagram user dengan level admin. Admin dapat melakukan login dan logout, mengelola dan data pembimbing, mahasiswa dan data pembimbing, serta melakukan pembaharuan profile. Gambar 6 merupakan hasil dari task yang terdapat pada sprint 1, yaitu pembuatan UML, khususnya use case diagram. Use case diagram di atas merupakan use case diagram dengan level dosen. Dosen dapat melakukan login dan logout, mengelola bimbingan, skripsi berupa mengubah status bimbingan, membuat kartu bimbingan, upload file, download file, mengirim pesan, mengubah pesan, dan menghapus pesan, serta melakukan pembaharuan profile. Selanjutnya, sprint review. Gambar 7 merupakan hasil dari task yang terdapat pada sprint 1, yaitu pembuatan UML, khususnya use case diagram. Use case diagram di atas merupakan use case diagram user dengan level mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan login dan logout, mengelola bimbingan skripsi berupa download file, mengirim pesan, mengubah pesan, menghapus pesan, dan upload file, serta melakukan pembaharuan profile. Gambar 8 merupakan hasil task yang terdapat pada sprint 1 yaitu backlog item. Perancangan UI aplikasi khususnya halaman bimbingan pada akun admin. Ini perancangan UI-nya. Sprint review. Selanjutnya, gambar 9 merupakan hasil dari task yang terdapat pada sprint 1, yaitu pada backlog item perancangan UI aplikasi khususnya halaman bimbingan skripsi pada akun dosen. Gambar 10 merupakan hasil dari task yang terdapat pada sprint 1, yaitu
pada backlog item perancangan UI aplikasi khususnya halaman bimbingan skripsi pada akun mahasiswa. Sprint 2 hasil dari beberapa task yang sudah diselesaikan pada gambar 2 dapat dilihat lebih jelasnya dari gambar 10. Gambar 11 merupakan hasil dari task yang terdapat pada sprint 2 yaitu pada backlog item fitur admin pengelolaan data bimbingan pada akun admin. Selanjutnya, hasil dari beberapa task yang sudah diselesaikan pada sprint 3 dapat dilihat lebih jelasnya dari gambar 11. Gambar 12 merupakan hasil dari task yang terdapat pada sprint 3 yaitu pada backlog item fitur dosen. Pengelolaan data bimbingan skripsi pada akun dosen. Sprint 4 hasil dari beberapa task yang sudah diselesaikan pada sprint 4 dapat dilihat lebih jelasnya dari gambar 13. Gambar 13 merupakan hasil dari task yang terdapat pada sprint 4 yaitu pada backlog item fitur mahasiswa, pengelolaan data bimbingan skripsi pada akun mahasiswa. Sprint retroperspektif. Pada tahap ini dilakukan pertemuan evaluasi setiap sprint dengan tujuan untuk melihat apakah tim memiliki kendala pada task yang dikerjakan sehingga seluruh sprint backlog diselesaikan lebih lambat atau memiliki kendala pada task yang dikerjakan ataupun seluruh sprint backlog dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk kesimpulan dan saran, aplikasi bimbingan skripsi online mampu diselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan, 29 hari atau 4 sprint dengan menggunakan metode Scrum. Setiap dilaksanakan hanya pada hari efektif dan penyelesaian aplikasi lebih cepat dari estimasi pengerjaan yang telah direncanakan. Metode Scrum terbukti efektif dalam mengelola pekerjaan pengembangan aplikasi ini, memfasilitasi interaksi antar mahasiswa dan dosen tanpa tatap muka melalui fitur live chat atau online chat, serta memungkinkan dosen untuk memonitori kegiatan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya ditambahkan analisis untuk mengukur keefektifan dan efisiensi dari metode Scrum yang digunakan. Analisis ini dapat mencakup penilaian terhadap kualitas komunikasi antara dosen dan mahasiswa, kepuasan pengguna terhadap aplikasi, serta pengaruh metode Scrum terhadap penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Evaluasi lebih mendalam ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manfaat dan kelemahan metode Scrum dalam konteks pengembangan aplikasi bimbingan skripsi online. Sekian dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Andika, Silvi, dan Raihandika. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga presentasi yang kami sampaikan berguna untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.